Kalau Mbak Wida ini termasuk tipe yang spend atau yang invest? Jadi saya pengen invest jangka panjang yang bisa dimanfaatin nantinya buat masa depan saya dan keluarga saya tentunya. Menurut saya kalaupun bisa 10-20% diinvestasi, ditabung dan diinvestasikan, itu udah bagus. Yang penting ada niatan itu dan yang paling penting adalah disisihkan di awal dulu. Nah, kebetulan kalau fitur di Peluang nih saya lihat ada beberapa tambahan-tambahan gitu. Nah, yang paling baru saya lihat ada 2 fitur baru. Yang pertama itu fitur Pocket. Nah, fitur Pocket itu kayak gampangnya kita itu beli satu, isinya itu beberapa saham sekaligus. Jadi kita nggak usah bingung milih saham apa yang kita beli, tapi dipilihin buat kita. Dipilihin, Peluang langsung milihin beberapa saham dalam satu kategori. Halo, selamat datang di video podcast Peluang Inspire bersama narasi edisi Ramadan. Saya Juvela Lopez dan masih dalam bulan suci Ramadan nih. Pasti tanggal-tanggal segini kalian tuh udah terima THR. Nah, narasi itu coba bikin social eksperimen untuk bertanya ke masyarakat. Uang THR mereka tuh diapain? Itu dihabisin untuk apa? Kalau dapet THR 10 juta mau diinvest atau dipakai nih? Liburan, kosi, beli mau konser. Bayar sekolah anak untuk kasih orang tua, baju. Harus dipakai lah, tunjangan hari raya, berarti dipakainya pas langsung dong, beli baju, beli apa kebutuhan. Saya bagi 2 sih Mbak, setengahnya investasi, setengahnya untuk belanja kebutuhan menyambut hari raya Idul Fitri. Invest ya, karena di umuran gue sekarang itu kayaknya dibanding gue boros-boros belanja, mending duit 10 juta gue investasiin. Nah, kalau dari video barusan, mayoritas penerima THR tuh biasanya menghabiskan THR-nya untuk instant gratification. Nah, habit gini nih, gimana nih habit orang-orang seperti itu menurut narasumber kita? Langsung aja kita ngobrol bersama user dari Peluang, ada Mbak Wida Sulistomo, dan juga growth consultant yang juga content creator, Jonathan N. Kita ke Mbak Wida dulu. Kalau Mbak Wida ini termasuk tipe yang spend atau yang invest? Ketika dapat THR? Iya. Oke, mungkin kalau Mas Jo nanya saya mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin jawaban saya spend. Nah, sama dong. Iya. Tapi mumpung sekarang berhubung saya udah emak-emak ya, anaknya tuh ada 2. Jadi ya mikirnya jangka panjang lah ya, jangan dihabiskan sekaligus. Tergoda sih beli handphone baru ya, beli laptop baru, cuman bayar uang sekolah anak tuh mahal sekarang. Yeah. Jadi saya pengen invest jangka panjang yang bisa dimanfaatin nantinya buat masa depan saya dan keluarga saya tentunya. Jadi jawaban saya invest, Mas. Alhamdulillah. Full, enggak THR dong, full. enggak dong. Tetep lah pengen beli baju baru lah, Mas. Tetep pengen liburan, pengen. Jadi mungkin sekitar 30% lah, 30-40% lah saya tabung. Itu diinvest? Yes, benar. Oke, ditabung ya. Ini gimana caranya sih kita cari platform yang terpercaya untuk kita investasi gitu? Apa yang harus kita teliti lebih dahulu sebelum kita investasi di platform itu? Nah, yang paling pertama mungkin yang bisa kita lakukan, kita cari-cari reviewnya dulu lah. Kita cari kan biasanya ada user yang sudah pakai, oke gimana gitu ya. Jadi kalau saya juga explore, biasanya saya suka ngeliat interface-nya juga. Jadi kan kalau interface-nya enak, jadi kita menghabiskan waktu di app-nya juga enak ya. Dan lebih gampang aja gitu. Lebih gampang juga kan. Daripada mau beli, aduh ini ribet gimana ya. Iya, Bingung gitu kan. Malah jual gitu kan, bukan beli. Bingung juga. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya harus diperhatikan itu legalitasnya gitu. Apakah ini sudah ada izin dan diawasi oleh regulator gitu. Misalnya kalau dalam artian tadi yang ada kripto gitu atau emas itu biasanya ada izin dari Bapepti gitu ya. Atau misalnya kalau investasi reksadana itu kan biasanya terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu. Nah, ini yang kita harus cek lagi gitu. Kalau misalnya itu sudah ada kan ya minimal udah diawasi regulator, udah terdaftar, kita kan juga jadi lebih tenang ya. Gitu kan. Jadi bisa fokus invest. Oke. Nah, kalau Mas mau cerita ya, aset apa nih yang dimiliki dan Mas jagoin di Peluang? Oke, menarik ya.
Kalau mau cerita ya. Oke. Boleh lah, boleh sedikit ya, tanpa spesifik gitu ya. Spill dong, spill. Ya, paling kalau di peluang ini saya banyaknya mayoritas di aset saham AS sama sebagian kecil lah di kripto gitu, biar nggak FOMO banget lah. Tapi memang mayoritas adanya di saham AS gitu. Nah, saham AS-nya ini pasti pertanyaan berikutnya kan? Yang mana nih? Yang mana? Gitu. Nah, yang mananya ini memang bervariasi banget ya. Kalau saya kemarin ambil itu langsung saham tech. Kenapa? Karena dari awal itu saya lihat dulu pertama grafiknya. Jadi di peluang kan ada layarnya itu per saham ada kita dikasih gambar grafiknya. Nah, saya lihat selama setahun kemarin ternyata tuh dia udah negatif 30% gitu. Nah, kalau kita lihat secara fundamental atau kinerja perusahaannya di peluang itu juga ngasih informasi. Contohnya kayak Google gitu kan, turun selama setahun kemarin itu bisa sampai 30%. Terus saya lihat performanya. Lah ternyata pendapatannya juga nggak turun sampai 30%. Nah, kenapa bisa harga sahamnya itu turun gitu kan. Nah, kita lihat lah gitu kan. Masih ada potensi dong harusnya nih naik gitu. Nah, jadi kita lihat fundamental perusahaannya nih. Apakah perusahaannya memang lagi parah, lagi jatuh, atau memang itu karena memang kondisi market aja gitu. Ya. Nah, kalau kondisi market aja kita mau gitu kan, ada modal tadi lewat THR tadi. Nah, langsung ambil serok bawah.